Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Itu yang dipilih, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah. Pak, kalau nyari calon istri yang di sebelah abang, lihat dia pakai jilbab. Apa itu jilbab? Jelita, indah, luhur, anggun dan beradab, luar biasa. Auratnya aja dijaga, apalagi abang kan begitu. Insya. Jangan sampai jilbab cuma sekolah doang. Masuk dalam sekolah jilbab dipakai, keluar sekolah langsung dibuka jilbab terbang kertas. Naudzubillah min. Ketika kau cinta kepada Allah dan Rasulnya, patuhi perintah Allah, jauhi larangan Allah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhkan apa yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta yang pertama. Cinta kepada siapa yang kedua? Kepada orang tua kita tak tua. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah
Alhamdulillahilladzi ja'alana min atba'i ahli sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnah wal jamaah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu litammima makarimal akhlaq. Al-hadis aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para asatidati, para guru, wabil khusus al-mukarram Bapak Penceramah kita Kiai Haji Ahmad Mufti Umar Marais, mata Allah biduri hayati, amin. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan umur yang panjang, diberikan keberkahan sehingga dapat berdakwah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang akan dibacakan oleh teman kita Faris Fadilah, putusan dari 11 TKJ 2 dan Sari Tilawah saudari Mairisa di Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Rifki Umar Marais selaku penceramah pada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di SMK Bina Insan Mandiri tahun 2021. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Haji Hasinur MM, yang terhormat Ibu Ira Sumiati SEMM selaku Wakil Kepala SMK Bina Insan Mandiri, yang terhormat Bapak Hamzah selaku Rohis SMK Bina Insan Mandiri, serta Bapak Ibu guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, serta seluruh anak-anak SMK Bina Insan Mandiri atau perwakilan yang ada di Masjid Namiro dan yang melakukan virtual di rumah yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Namiro ini tepatnya tanggal 11 November 2021. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormat,
Sebenarnya awalnya kita melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini seluruh siswa diharapkan bisa datang ke sekolah. Namun pada situasi dan pandemi yang masih terjadi sehingga izin kita tidak bisa dilaksanakan, sehingga kita mengusulkan hanya 1/5 dari seluruh siswa untuk hadir ke sekolah dan selebihnya virtual di rumah. Kemudian ucapan terima kasih kepada seluruh siswa atas bantuan dananya sehingga bisa terlaksana Maulid Nabi ini. Kemudian mudah-mudahan atas kerja keras orang tua yang telah mendanai kegiatan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Rifki atas waktu dan kesempatannya untuk memberikan tausiah kepada kami, dan mudah-mudahan sesuai dengan judulnya, dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, kita tererat tali silaturahmi di masa pandemi, dan mudah-mudahan isi ceramahnya nanti akan menjadi ilmu yang berguna bagi kita semua. Kemudian ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kami pada Maulid ini kurang berkenan di hati semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sambutannya yang pada intinya beliau mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para siswa, para guru, para orang tua yang telah membantu pelaksananya kegiatan Maulid ini. Mudah-mudahan apa yang kalian sedekahkan kita dibalas oleh Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Yang enak makan kacang kulit, makannya di kota Mekah. Cakep kawan. Nah, itu. Mudah-mudahan yang hadir Maulid hidupnya pada berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah, acara sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Abu Karom Dr. Haji Hasim Nur. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fattarqa lil ilmi khara khalqihi wa rizqa. Musalliyan ala sayyidina Muhammadin fatihil ma'uliqa al-khatimi lima sadaqa an-nasiril haqqa bil hajji wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, hadratul muhtaramin para alimul ulama wa khusus akhirul kiram Kiai Haji Ahmad Rifki Umar Barais yang pada kesempatan hari ini bisa hadir bersama kita
dalam rangka silaturahim, dalam rangka peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kami hormati jajaran pimpinan SMK Insan Mandiri, Bapak Ibu guru, wabil khusus para siswa dan siswi yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir dalam peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah saat ini transisi dari pandemi menuju new normal atau keadaan yang normal. Mudah-mudahan wasilah peringatan ini semuanya Allah berikan wilayah kita, daerah kita terbebas dari COVID-19. Kemudian saya atas nama Yayasan Dakwah dan Pendidikan Islam dan juga atas nama Kepala Pendidikan Yayasan Dakwah pada hari ini tentunya mengucapkan jazakumullah khairal jazaa kepada seluruh jajaran, wabil khusus jajaran pimpinan, Bapak Ibu guru dan juga para siswa dan siswi yang mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang mereka kembangkan adalah akan mendapatkan amal baik, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian kegiatan yang kita lakukan ini adalah dalam rangka satu, mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad kalau kita rayakannya adalah maulidnya, hari lahirnya. Sementara kalau orang lain atau masyarakat biasa yang kita peringati adalah meninggalnya, wafatnya. Ada hal satu, kedua, dan ketiga. Pada dasarnya, kenapa kita peringati Maulid Nabi? Karena sudah jelas Rasulullah adalah hamba yang maksum, Rasulullah adalah hamba yang baik, Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Oleh karenanya kebaikan-kebaikan itulah yang kita ambil, kita terapkan dalam hidup ini. Oleh karenanya sesuatu yang sangat luar biasa saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka mahabbah cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang terakhir ucapan mohon maaf apabila dalam penyambutan dan ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentu kami tetap niat baik dan niat senantiasa cinta kita mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairal jazaa kepada kiai kita, Kiai Ahmad bin Umar Barais yang sempat hadir, dan juga karena mengingat waktu yang sudah siang, saya tidak berkepanjangan kalam. Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyampaikan kata sambutannya bersama perwakilan Yayasan Pendidikan Bidang Riba. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat, yang pada intinya kita mengadakan tahun ini karena kita cinta kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita gak? Cinta. Kita satukan niat kita untuk cinta kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara membanyak sholawat. Lampu redup gelap tamat. Main silat mesti diuji. Kalau hidup kita pengen selamat, harus banyak sholawat, harus banyak baca sholawat amin Nabi. Ya, jadi kita harus banyak sholawat. Karena kita cinta kepada Nabi, maka kita cinta dan sholawat kepada Nabi. Orang yang cinta pasti dia akan menyebut namanya kesuksesan. Baik, para jemaah, untuk masuk di acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Rifki Umar Barais yang biasa disebut dengan Ustaz Lancip.
Kita dengarkan tausiah beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kehidupan sehari-hari kita. Pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Yang kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, ayahanda Bapak Mertoyo SPD, Kepala Sekolah SMK Bina Insan Mandiri, Ibunda Ibu Ira Sumliah SE, Wakil Kepala Sekolah SMK Bina Insan Mandiri, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah sehatkan badannya, amin. Berkahi umurnya, berkahi ilmunya, berkahi rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Keluarga besar, orang guru dan staf SMK Bina Insan Mandiri yang dimuliakan oleh Allah, siswa dan siswi, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, ataupun yang masih berada di rumah melalui virtual, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur, alhamdulillah, atas berkat nikmat yang Allah berikan. Di pagi hari yang cerah ini kita dapat berjumpa, bertatap muka, menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat, pengikut yang cinta kepada beliau hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad, kita bererat tali silaturahmi di masa pandemi. Subhanallah. Sungguh luar biasa kebahagiaan kita setelah kita 2 tahun berpisah tidak pernah berkumpul. Pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul lagi dalam rangka memperingati peringatan Maulid Agung seorang manusia pilihan. Dan insya Allah berkat dari Maulid ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah dan bala yang berada di dalam negeri kita. Amin. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi hari ini, baik yang berada langsung ataupun yang berada di rumah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ilmu yang berkah di dunia wal akhirat, insyaallah. Dan mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan semua yang sedang menuntut ilmu, Allah mudahkan urusan menuntut ilmunya dan telah menjadi calon-calon pemimpin
Ketika kita berbicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya kita tahu saja namanya, yang hanya kita tahu biasa menyebutkan hanya namanya saja, belum pernah kita melihat wajah dan rupanya, bagaimana tutur katanya, bagaimana ketampanan seorang manusia agung yang hanya dilukiskan dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa seorang nabi pilihan ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau hai Muhammad ke alam dunia ini kecuali menjadi rahmah bagi seluruh alam. Maka beruntung kita semua yang hadir pada pagi hari ini, walaupun kita belum pernah melihat muka Nabi Muhammad, belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, insya Allah dan mudah-mudahan seluruh anak muda dan mudi menjadi sebagai contoh kita belajar mencintai manusia yang begitu cinta kepada kita. Karena saya mau tanya sama adik-adik semua, cinta gak sama Nabi? Cinta. Cinta aja apa cinta banget? Banget ya, sampai banget tua. Karena saya mau tanya, kalau bahasa cinta itu bahasa apa sih? Bahasa cinta adalah bahasa rindu. Kalau orang sudah cinta pasti akan merindu. Kalau sudah merindu, kalau tidak pernah bertemu pasti berjajaran air mata. Betul? Betul. Dari mana datangnya cinta? Cinta itu berawal dari pandangan mata. Yang lagi melihat yang perempuan melihat yang lagi yang normal, berarti normal. Oh, perempuan itu saya lihat cantik wajahnya. Begitu memukau ketika melihatnya, melihat wajah laki-laki itu tampan rupawan, sehingga berawal dari pandangan mata, terngiang di atas kepala, lalu masuk dalam dada, jatuhlah cinta, berdebar-debar api asmara. Betul. Kalau sudah berdebar hati asmara, waduh, 1 jam tak bertemu, seperti sebulan tidak pernah berjumpa. Itulah bahasa cinta. Lalu bagaimana kita mencinta sama Nabi? Melihat Nabi juga belum pernah, tahu wajah Nabi juga belum pernah. Kadang-kadang kita berkata cinta sama Nabi, kita mana buktimu cinta sama Nabi? Mana buktimu cinta sama Rasulullah? Bukti kita cinta kepada Rasul kita tunjukkan dengan apa? Berbanyak membaca sholawat. Insya. Kalau orang sudah banyak baca sholawat, berarti cinta sama Nabi bukan bohong. Karena semua banyak yang wanita satu hari baca sholawat kepada Nabi ada yang 1000 kali. Ayo tunjuk tangan yang 1000 kali. Yang cowok ada yang 1000 kali baca sholawat sama Nabi. 500 ada 500. 100. 10 kali kita kebangetan namanya. Berarti tidak pernah sholat ya. Kalau kita mengatakan cinta sama Rasulullah, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asal. Siapa orang yang membaca salawat kepada Tuhan 1 kali kata Rasulullah, maka Allah akan membalas salawat kepadanya 10 kali. Subhan. Wa man shalla alaihi asal sallallahu alaihi mi'at. Siapa orang yang baca salawat kepada Tuhan 10 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Makanya tadi kita bilang pagi-pagi dibuka ngaji dengan apaan? Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam,
wanita bisa kita lukiskan, tapi wajah Nabi nggak bisa kita lukiskan. Kenapa? Saking cakepnya dilihat dan sulitnya dipandang oleh pandangan mata telanjang. Kenapa? Karena kalau kita melihat Nabi seperti kita melihat cahaya. Tahu cahaya tahu? Ini kita lihat lampu nyala begini, bisa nggak kita lihat, kita tahu bentuknya? Nggak bisa. Itulah wajah Nabi. Saking gantengnya wajah Nabi, luar biasanya pandangan Nabi sampai tidak bisa dilihat oleh mata kita. Makanya kalau masih baru dapat ganteng sedikit jangan ragu, Pak. Nabi paling ganteng. Allah kirimin 100 rahmatnya ke alam dunia buat seluruh manusia. 25 tahun, 25% Allah kasih buat Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Makanya kedatangan Nabi Allah Yusuf itu sampai nenek-nenek melihat wajah Nabi Allah Yusuf, jari-jarinya teriris, dia tidak merasa, luar biasa. Pernah kita melihat cowok alis kayak tangan kita iris sampai tidak merasa? Pernah? Belum pernah. Tapi saking gantengnya Nabi Allah Yusuf, itu ketika Siti Zulaikha kesal dengan rombongan emak-emak rempongnya, dia berkata, Zulaikha, teman ala pembantunya, seganteng apa sih pembantunya? Akhirnya Zulaikha punya akal, dia siapin wortel, dia siapin tuh yang namanya pisaunya, diundang tuh ibu-ibu ke dalam rumahnya, lalu Yusuf datang membawa air. Itu ketika melihat kedatangan Nabi Allah Yusuf, tangannya diiris tidak berasa. Subhan. Makanya kalau yang namanya Yusuf ganteng lah, udah kasih namanya Yusuf ganteng Pak. Kalau namanya Yusuf jelek berarti salah cetak. Betul. Pokoknya kalau udah namanya Yusuf insya Allah ganteng dah. Tapi kalau namanya Yusuf jelek berarti salah cetak. Saking gantengnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam sampai ibu-ibunya tidak berasa, itu tangannya diiris-iris tidak berasa. Subhanallah. Lalu yang 25-nya dibagi ke siapa? Nih, dibagi ke kita semua. Makanya ada yang ganteng banget, ada yang setengah ganteng, ada yang gantengnya seperempat, ada yang gantengnya setengah on, ada yang gantengnya setengah kilo. Makanya yang ganteng jangan belagu, yang cantik jangan belagu, itu mah kecipratan doang. Kalau jadi orang ganteng jangan belagu, jangan. Jadi orang cantik jangan sombong nih. Sebab ganteng sama cantik gak bakalan kekal selamanya, gak bakalan abadi selamanya. Sekarang masih perawan cakep, tanya sama guru semuanya. Dulu kita ibu-ibu kita kan cantik-cantik dulu. Coba sekarang tinggal sisa. Dulu bapak-bapak kita nih, bapak guru kita dulu ganteng dulu. Sekarang sisa. Coba kalau jadi orang jelek, nggak bakalan ada sisanya. Orang jelek akan kekal abadi selamanya. Betul. Makanya nih kalau pengen pacaran boleh, Ustaz boleh, tapi pacaran jangan yang ganteng, cari yang jelek. Coba kalau punya pacar jelek enak, hati tenang, jiwa bahagia, belajar gak bakalan terganggu, rasa cemburu tidak akan ada, aman selamanya. Makanya kalau nyari cewek yang jelek enak, kalau abang punya pacar jelek enak, nggak usah didandanin, nggak usah dilistikin, nggak usah dibedakin. Ya namanya orang jelek mau dimudahin, mau dilistikin tetap aja sama. 25% dibagi buat kita. Makanya ada orang yang ganteng, jangan belagu dengan kegantenganmu. Kegantenganmu nggak nyampe 1%, mungkin hanya beberapa persen saja yang Allah berikan kepada kita. Sudah 25% dikasih buat seluruh manusia yang berada di alam dunia ini. Lalu kemana sisanya yang 50? 50 itu ada di dalam diri Sayyidina Muhammad
menaungi wajah Nabi Muhammad. Subhan. Ketika lewat di padang pasir, awan-awan berbaris ingin menutupi wajah Muhammad, Nabi Muhammad, agar tidak terkena dari cahayanya matahari. Makanya pantas kalau kita belajar cinta sama Rasulullah. Kenapa? Sebab Rasulullah yang akan memberikan syafaat untuk kita, menjadi sahabat kita nanti di yaumul kiamat, dan insya Allah menuntun kita sampai nanti yaumul kiamat. Makanya banyakin baca sholat. Makanya kan sekarang ada salawat banyak banget tuh, enak bener. Ada salawat yang kita yang kita sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat suaranya buat Nabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Enak kan kira-kira? Ada nggak hati kita? Ada. Ntar kalau lagi pacaran begitu, lagi berduaan sama pacarnya langsung sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, bahasanya pacaran tapi salawatan insya Allah pakai jalan. Sebab sekarang manusia kita duduk pakai jalan, pacaran dan pakai jalan. Harus pacaran pakai jalan, pacaran pakai masker, aman. Tapi insya Allah yang di sini mas soleha semua. Lagi pacaran dan pegang tangannya sama pacarnya, karena belum nikah ditarik sama dia, astagfirullahaladzim, jangan dosa. Ada yang begitu ada. Dipegang pipinya ditangkis, innalillahi alhamdulillah, alhamdulillah. Diboncengin naik motor langsung pakai jalan, kakinya tarik, jangan dosa. Subhan, subhan. Cuma kalau ada yang begitu mah, masya Allah, luar biasa, hebat buat iman Islamnya. Ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad, mengatakan kita kepada Rasulullah, maka di saat itulah Allah akan bersalawat kepada kita. Maka yang wajib anak muda belajar cinta kepada Nabi sebagai apa? Khatamul Anbiya wal Mursalin. Sebab apa? Kalau kita belajar hari ini mencintai seorang manusia, yang wajib kita cintakan, yang wajib kita rindukan, insya Allah ke depan, masa depan kita akan semakin cerah dengan agama yang kuat dalam dada kita. Amin ya rabbal. Makanya Imam Ghazali berkata, apa kata Imam Ghazali? Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa idza lam yakuna la ikhtiyar li zati. Hari ini kita butuh pemuda. Kemarin 10 November luar biasa, kita lihat sejarah. Siapa yang wajib kita cintai? Pahlawan-pahlawan mengorbankan jiwa, raga, tenaga, bahkan nyawanya. Bahkan banyak anak muda yang mengorbankan jiwa, raga, tenaganya untuk apa? Berjuang fisabilillah. Kenapa kita tidak mau mencontoh mereka? Dari sini pemuda-pemudinya yang akan nanti hadir menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Ini semua yang akan menggantikan presiden. Amin. Ini semua yang akan menggantikan calon menteri. Ini semua yang akan menjadikan calon-calon anggota dewan. Dan ini semua yang akan menggantikan para koruptor. Oh iya. Kalau kita kuat imannya, akidah kita bagus, maka apa kata Imam Ghazali? Bil ilmi wa tuqa, carilah kau ilmu dibarengi dengan takwa. Banyak orang pinter tapi kagak bener. Kalau harusnya kita orang
Ingat bang, masa muda masa indah, masa muda masa cerah, masa muda masa koyak-koyak. Nih kalau lagi masa-masa kayak gini, masya Allah luar biasa, indah hidup kita mah. SMA itu luar biasa, SMK itu luar biasa. Ketika hidupmu kau jadikan agama fondasi awalmu, jangan salah cinta. Kalau kau salah cinta, maka nanti kau akan tersesat. Ketika kau cintamu benar, maka hidupmu akan selamat. Mana yang kita pilih? Berapa banyak orang yang cintanya kepada manusia sehingga apa? Menyebabkan kehancuran dalam kehidupannya. Berapa banyak orang yang berada cinta pada Allah dan Rasulullah, ternyata 5 tahun yang ke depan mereka bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai dan yang kita sayangi. Siapa yang wajib kita cintai hari ini? Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Nih kalau pengen nyari cowok yang pengen ngaji, yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, lihat nih, sholat aja nggak ditinggalin, apalagi ini kan begitu. Betul nggak? Sholat aja dijaga, apalagi ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang jam 4 subuh udah WA, udah alhamdulillah. Alhamdulillah udah beres tahajud 4 rakaat, udah beres hajat 4 rakaat, udah beres tasbih 4 rakaat, baru selesai baca hatam 1 juz. Begitu yang dipilih, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Bang, kalau nyari calon istri ini yang di sebelah abang, dia pakai jilbab. Apa itu jilbab? Jelita, indah, luhur, anggun dan beradab, luar biasa. Auratnya aja dijaga, apalagi abang kan begitu. Insya jangan sampai jilbab cuma sekolah doang. Masuk dalam sekolah jilbab dipakai, keluar sekolah langsung dibuka jilbab terbang ke tas. Naudzubillah min. Ketika kau cinta kepada Allah dan Rasulnya, patuhi perintah Allah, jauhi larangan Allah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhkan apa yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta yang pertama. Cinta kepada siapa yang kedua? Kepada orang tua kita tak tua. Orang tua kita, siapa itu orang tua? Orang tua ada 3 bagian. Yang pertama yang melahirkan kita ke alam dunia, itulah orang tua kita. Bakti dulu kau ke ibumu, bakti dulu kau ke bapakmu. Hari ini kita bisa sekolah, hari ini kita punya motor, hari ini kita punya mobil, hari ini kita punya handphone, hari ini kita bisa berangkat ke sekolah. Karena siapa? Karena kedua orang tua kita yang memberikan kita penghidupan yang layak di alam dunia. Paham? Paham? Ntar pulang cium tangan sama ibu, assalamualaikum ma. Begitu yang benar. Di mana nyiumnya? Nih di hidung kita, dikecup sama tidak. Begitu. Jangan ngikutin orang sono. Cium tangan sama orang tua di jidat, betul. Pantas orang sekarang stres sama jidat mau diketokin. Jangan cium tangannya. Kalau kita bisa begitu, pulang balik. Begitu. Kalau perlu 5 menit jangan berhenti, ambil dekat aja memanggil kepak. Begitu yang benar. Pulang ke rumah orang tua kita lagi ada cium. Wanita-wanita bantu pekerjaan orang tuamu, bantu pekerjaan ibumu, masak, nyuci, apa saja, ngepel, kerjakan. Taati orang tuamu. Kenapa? Ridha Allah, ridha walidayh, wa syukrullah, fi syukri walidayh. Ridhanya Allah tergantung dari ridha orang tua, murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Berapa banyak orang sekarang anak-anak muda kita bu yang lebih patuh terhadap pacarnya dibandingkan kepada kedua orang tuanya. Naudzubillah min. Orang tua yang melahirkan kita ke alam dunia, wahnan ala wadin, capek luar biasa. Tinggal minta apa mereka kepada kita? Tinggal minta, hai anak-anakku, jangan pernah lepas kau berdoa kepadaku. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanallah. Makanya kan ada Gus Haji bikin lagu yang pertama buat ibu, yang kedua buat ayah, betul kan? Subhanallah, sedih kalau dengar lagu kayak gitu mah. Apalagi kalau kita baru ditinggalkan oleh orang tua yang kita cintai, yang kita sayangi. Lalu kepada siapa lagi orang tua yang kedua? Orang tua yang kedua yang harus kita hormati, yang harus kita cintai, yang harus kita sayangi. Siapa mereka? Nih,
yang berada di depan kita semua, guru-guru kita, orang-orang yang telah membimbing kita, memberikan ilmu kepada kita, yang telah mengajar kita dengan ikhlas. Kadang kita sering membentak mereka, kadang kita sering menyakiti mereka, kadang kita teracun-acun pada mereka, tapi lihat keikhlasan mereka memberikan kita ilmu. Dari mereka kita akan menjadi orang yang berhasil, dari mereka akan menjadi orang yang sukses, dari mereka kita akan menjadi manusia yang berguna bagi diri kita, bahkan nusa bangsa dan agama. Dan Imam Ghazali pernah berpesan, kalau kita punya dosa kepada orang tua kita, cukup baca istighfar, selesai. Tapi kalau kita punya dosa terhadap guru-guru kita, sebelum mereka ikhlas, sebelum mereka ridho, itu sulit kita untuk mendapatkan ridho dari mereka. Makanya hati-hati. Guru ini dosanya manjur. Saya bisa begini Bu, karena guru saya yang doain. Padahal guru saya orang Kristen. Ketika saya sekolah di SMA Negeri 57, dulu tahun 99 saya didoain sama guru saya yang orang Kristen. Ketika apa? Ketika saya kagak ngelek naik kelas, itu guru saya cuma ngomong begini, Rifki, sudahlah kau pergi ke pesantren, kau nanti bakalan jadi ustaz. Padahal omongan itu dari mulut orang Kristen. Cuma dia bilang begitu, Rifki, sudah kau pesantren saja, nanti kau akan jadi ustaz, wajahmu tambah ustaz. Itu yang ngomong orang Kristen, guru Kristen luar biasa. Tapi doanya bisa sampai seperti itu. Barang ucapannya sepele, dan saya juga kaget waktu itu. Ternyata doa guru lah yang akan menghantarkan kita menjadi orang hebat. Makanya alhamdulillah sampai hari ini saya masih ingat sama jasa guru-guru saya, dan guru-guru saya masih ingat dengan saya. Ingat apanya? Bukan ingat pinternya Bu, tapi ingat bandelnya. Makanya beruntung Bang jadi orang bandel. Yang paling diingat sama guru itu bandel. Kemarin saya ceramah sama guru saya, Umay Sarap. Ditanya Umay Sarap, Rifki kamu yang mana sih? Saya jawab, oh yang dulu pernah ibu jewer di kantor. Dia baru ingat tahu jewer. Luar biasa. Nih doa guru-guru kita, jangan dianggap sepele mereka memberikan ilmu kepada kita. Oh Ustaz, saya kan sudah bayar sekolah mahal, saya sudah bayar setiap bulannya, saya punya duit, orang tua saya bahkan nambahin. Oh bukan hanya materi yang kau bisa punya, keberkahan itu tidak bisa dinilai oleh materi, keberkahan itu didapat karena ridho Allah dan ridho Rasul, serta ridho dari mereka semua. Insya makanya berapa banyak orang yang sukses karena doa dari gurunya. Yang ketiga, siapa orang tua kita? Nanti kalau kita udah rumah tangga, bapak punya istri, istri punya suami, ini orang tua suami, orang tua istri, orang tua istri, orang tua suami. Sebab ini semuanya calon-calon pengantin. Bisa jadi dia lulus kelas 3 nih, udah ngebut pengen kawin, bisa jadi baru lulus seminggu langsung kawin. Ada yang beli belada, mana dia orangnya? Ya Allah, kadang-kadang lagi pacaran baru pada kelas 2 udah ngomong aja abang ngelamar neng ya, neng. Karena ada rasa cinta, nanti udah punya orang tua, udah punya pun mertua, ridho, ikhlas kita ridho mertua kita. Ketika kita belajar ilmu agama hari ini, praktekkan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab kita ingin bahagia di alam dunia, senang di alam akhirat. Caranya belajar cinta kepada Allah, belajar cinta kepada Rasulullah, belajar cinta kepada para guru-guru kita. Baru kita belajar cinta kepada seluruh makhluk yang berada di alam dunia ini. Agar apa? Bahagia di alam dunia. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati wa qina azab. Masya Allah. Pemirsa yang berada di rumah semua, mudah-mudahan ini sebuah membawa keberkahan buat kita. Kita pengen bahagia di alam dunia, betul? Betul. Besok abang dulu kerja di kantor bahagia, mobil punya, motor punya, istri punya, anak punya, jadilah orang tua. Besok neng akan jadi orang sukses, jadilah ibu rumah tangga, punya anak, punya keluarga, punya suami itu mengabdi. Apa yang kita cari? Keberkahan. Apa yang kita cari? Kebahagiaan. Bahagia di mana? Di alam dunia. Bagaimana cara bahagia di alam dunia? Apa cukup punya harta yang banyak? Belum tentu jadi jaminan. Berapa banyak orang yang punya harta tapi tidak bahagia. Tapi orang yang hasanah di alam dunia, mereka yang pandai beribadah kepada Allah Subhanahu
kebahagiaan di dunia, mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus bima, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus bima, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus bil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus bil khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha Allah, la ilaha Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wafana ya karim, wafana ya rahim. Allahumma bismillahil fatihah wa bi kalimatil fatihah wa bi syafatil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham da'wahu fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dalam khusus diri pribadi. Pada kalimat yang benar datang dari Allah, pada kalimat yang salah datang dari kesalahan diri pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.